مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita sebagai manusia makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang termulia, yang paling istimewa ini diberikan pilihan-pilihan yang tidak diberikan kepada makhluk selain kita sebagai manusia. Bahkan malaikat sekalipun yang menjadi makhluk paling mulia sekalipun tidak diberikan pilihan sebagaimana Allah berikan kepada manusia. Bahkan tidak diberikan fasilitas sebagaimana yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Nah, fasilitas atau keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia ini salah satunya adalah pilihan. Hanya manusia dan juga jin nanti yang diberikan pilihan antara menjadi orang baik, orang taat, atau menjadi orang buruk. Kita mau pilih yang mana? Kita itu diberikan pilihan itu. Dan kalau seandainya kita memilih sesuatu yang buruk, ya artinya kita memang memilih konsekuensi keburukan itu sudah kita persiapkan. Begitu juga dengan kebaikan. Kalau kita memilih kebaikan, itu artinya kita juga sudah siap menerima konsekuensi pahala dari Allah, kan gitu. Nah, potensi itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ada dua potensi. Sebagaimana Allah terangkan, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Kita diberikan dua potensi oleh Allah. Yang pertama adalah alhamaha fujuraha. Ilham itu adalah sesuatu yang Allah berikan dan kita tanpa mengusahakannya. Allah mengilhamkan kepada kita yang pertama adalah fujur. Sifat fujur atau sifat fajir, sifat durhaka, sifat buruk. Artinya kita ini manusia itu diberikan potensi untuk menjadi buruk. Iya, bahkan di situ ada nafsunya. Maka seperti saya katakan adalah malaikat tidak diberikan kesempatan untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena tidak memiliki alatnya untuk berbuat dosa, yaitu hawa nafsu itu. Nah, kita ini diberikan hawa nafsu, maka kecenderungan kita adalah kepada keburukan, kepada kemaksiatan, dan seterusnya. Namun di sisi lain juga Allah berikan takwaha. Takwa itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Nah, dua potensi ini itu tidak bisa kedua-duanya kemudian berkembang. Kalau berkembang, yang fujurnya, yang buruknya, maka yang baik juga akan hilang. Begitu sebaliknya, kalau ada orang yang tumbuh kembangnya yang baik, maka nanti yang buruk akan hilang. Nah, ketika kita merenungkan hal itu, maka kita bisa pahami. Karena Allah sudah selanjutnya tadi mengatakan, qad aflaha man zakkaha, maka orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, maka dia akan aflah, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Tapi siapa man dassaha, yang mengotori, maka dia akan mengalami kerugian. Nah, kita ini di setiap saat, setiap keadaan diberikan pilihan itu. Mau menjadi orang baik atau menjadi orang buruk. Hanya itu aja. Tidak ada pertengahannya. Dalam soal masalah apapun, kita selalu diberikan keleluasaan hal itu. Contoh, ketika bangun tidur kita diberikan pilihan. Setelah bangun tidur, kita mau melakukan ibadah kebaikan atau melakukan keburukan, kemaksiatan. Dalam harian kita pun sama. Kita mau sering membaca Al-Quran atau membaca Quran. Diberikan pilihan untuk menjadi orang yang alim atau orang yang bodoh. Bahkan kita ini sebetulnya secara fitrah pasti menyukai, menyenangi kebaikan. Tapi karena hawa nafsu yang selalu mendominasi, maka akhirnya kita kalah, kemudian menjadikan diri kita menjadi buruk. Contoh yang sederhana misalnya,
ketika ada teman atau kawan kita yang kita bertemu di jalan misalnya atau di sebuah tempat, lalu kita tegur mereka. Ketika kita tegur, dianya melengos, tidak mau menjawab salam kita, tidak menegur ganti kepada kita. Nah, kita ini di situ dikasih pilihan, kita menjadi orang buruk atau menjadi orang baik. Kalau memang dasar watak kita itu ada orang baik, maka nanti dalam pikiran kita juga baik. Oh, dia nggak menjawab salam saya karena mungkin dia buru-buru, mungkin karena dia nggak tahu. Itu akan menangkan kita. Tapi kalau ternyata itu otak kita atau hati kita itu kotor, tuh kan nggak mau jawab salam saya, dia marah dia sama saya, tuh kan dia sombong banget gitu. Itu menyakiti gitu. Atau misalnya ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang sebetulnya dia tidak sengaja atau untuk bercanda. Kemudian kita menyikapi serius, akhirnya sakit hati. Itu kan tergantung perspektif kita. Kalau ada orang yang mengatakan sesuatu kepada kita, itu tergantung penafsiran kita. Jadi contohnya gini. Ada orang yang melakukan sesuatu kemudian nanya, ini kamu yang melakukan? Nah, itu tanya itu bisa ditafsirkan macam-macam, tergantung kondisi hati kita. Kalau memang dasar kita adalah baik, nanyanya itu memang untuk memastikan ini pekerjaan saya atau bukan. Tapi kalau jiwanya sudah kotor, itu jadinya tuh kan, jadi menghina saya, sama. Ini kamu masakan. Ini kalau dipahami dengan positif, ya akan positif. Kalau negatif, ya negatif gitu. Kenapa kita harus menyiksa diri dengan selalu bersuudzon? Kenapa kita nggak berusaha untuk berhusnudzon? Selain suudzon itu dosa besar, itu juga akan menyebabkan hatinya kotor dan akan menjadikan dirinya tidak tenang, gak nyaman. Kenapa kita nggak selalu husnudzon kepada siapapun dan bahkan kepada orang yang jelas-jelas menyakiti? Ya udah husnudzon aja. Bisa jadi Allah tegur dengan cara seperti ini agar saya kemudian menjadi orang baik. Jadi ikhwani wa akhwati rahimahullah, jadilah kita ini orang yang berhusnudzon, orang yang berbaik sangka agar kita ini tenang, nyaman, bahagia. Kemudian kita tidak punya musuh. Artinya semua orang memang ya merupakan teguran Allah. Kalaupun itu buruk kepada kita, yaitu teguran Allah. Kalaupun kata-kata yang bisa ditafsirkan macam-macam, berusahalah untuk menafsirkan kata itu dengan sesuatu yang baik sehingga membuka hati kita menjadi tenang. Inilah kunci sukses dunia dan akhirat insyaallah. Semoga kita dijaga hati kita dan selalu bersih dalam hati kita, dan semoga kita selalu mampu untuk selalu berhusnudzon, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga kita dan juga kepada sahabat-sahabat kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.